Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tugas kedua dari agenda pertama dengan tema analisis isu kontemporer. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Indah Purwanti, jabatan Analis Perencanaan dan Kerjasama, bekerja di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Isu yang ingin saya analisis kali ini berupa hal yang sering kita dengar sebelumnya. Apa itu? Isu kontemporernya adalah korupsi. Korupsi memiliki pengertian menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Korupsi sendiri memiliki banyak jenis. Di sini ada 6 jenis korupsi. Yang pertama ialah korupsi uang negara. Yang kedua, korupsi suap menyuap. Yang ketiga, korupsi tindakan pemerasan. Yang keempat, korupsi penggelapan. Yang kelima, korupsi gratifikasi. Yang keenam, korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan. Baik, saya akan memilih salah satu jenis korupsi yang akan saya analisis isunya. Saya memilih jenis korupsi gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Pengertian gratifikasi sendiri ialah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Ini diatur dalam penjelasan pasal 12B Undang-Undang PTPK. Perbuatan gratifikasi sendiri berupa menerima suatu materi atau yang memiliki nilai ekonomi yang saat menerima melekat sebuah jabatan publik. Kesalahannya tidak bisa dibuktikan niat jahat penerima gratifikasi, tetapi mungkin ada niat jahat pemberi gratifikasi berupa kepentingan tertentu di kemudian hari. Gratifikasi sendiri itu biasanya ditemukan atau kasusnya atau isunya itu biasanya terjadi di pemerintahan, khususnya yang melayani pelayanan publik, seperti salah satunya di Kementerian ATR BPN, di mana kementerian ini membuka pelayanan publik untuk membuat sertifikat dan mengurus hak-hak tanah yang dimiliki. Isu yang diangkat di sini adalah gratifikasi yang terjadi atau yang mungkin terjadi di Kementerian ATR BPN. Kali ini saya ingin menganalisis isu gratifikasi ini dengan diagram fishbone, di mana diagram ini berbentuk seperti ikan, yang mana ada penyebab dan juga akibatnya. Kita lihat bersama akibat akhirnya itu adalah gratifikasi.
Dan kita sama-sama mencari kira-kira apa yang menjadi penyebab gratifikasi itu sendiri. Di sini, setelah saya mencoba berpikir dan berdiskusi dengan beberapa teman di kantor, jadi gratifikasi itu mungkin terjadi apabila disebabkan oleh sistem yang seperti apa? Sistem kurangnya pengawasan dari aparat yang berwenang. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai gratifikasi dari pemerintah pusat kepada masyarakat atau halayak luas. Selain itu juga kurangnya sosialisasi mengenai informasi proses dan prosedur dalam, kalau misalnya di Kementerian ATR BPN adalah dalam mengajukan atau mengurus sertifikat kepemilikan tanah. Dan yang terakhir adalah lamanya proses dalam penyusunan berkas. Bisa jadi dari sistem inilah gratifikasi itu muncul. Kenapa? Karena memang yang pertama, orang-orang ini tidak tahu bagaimana proses dan prosedur yang seharusnya. Selain itu juga bagaimana mengecek atau kita ingin tahu berkas yang masuk itu sudah sampai di tahap apa, seperti itu. Selain itu juga ada faktor lingkungan. Di sini gratifikasi mungkin terjadi apabila memang ada oknum yang memanfaatkan celah. Celah yang seperti apa? Tadi di sistem dijelaskan bahwa salah satu yang membuat gratifikasi itu terjadi gitu ya, karena memang lamanya proses dalam penyusunan berkas. Nah, dari lamanya proses penyusunan berkas ini, ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan celah ini. Kenapa oknum ini hadir? Karena banyak dari masyarakat itu juga membutuhkan pelayanan yang tepat, cepat, dan pasti gitu ya. Mereka tidak memiliki, mungkin ada kesibukan lain, mungkin juga membutuhkan berkas itu agar cepat selesai gitu ya. Ketika mereka akan berpikir ketika mereka mengurus sendiri, ternyata lamanya proses itu bisa membuat rencana awal mereka yang seharusnya sekian waktunya menjadi bertambah, seperti itu. Selain itu, kemungkinan gratifikasi itu terjadi juga karena banyak masyarakat yang belum mengerti teknologi. Di era 4.0 saat ini, di era semua serba digital, informasi yang mungkin bertebaran mengenai salah satunya adalah tindak pidana korupsi gratifikasi, mungkin banyak dari mereka yang sebenarnya tidak tahu gratifikasi itu apa. Gratifikasi itu bentuknya apa. Jadi selama ini masyarakat menganggap itu adalah uang terima kasih untuk petugas-petugas yang ada. Sementara itu ketika dijabarkan dalam undang-undang, dijelaskan dalam undang-undang, itu merupakan salah satu bentuk dari gratifikasi itu sendiri. Nah, selain itu dari pribadi atau pemasok orangnya, dari dirinya pribadi, kenapa gratifikasi itu mungkin terjadi? Karena memang tingkat kesejahteraan yang kurang. Tingkat kesejahteraan yang seperti apa gitu ya. Tuntutan pekerjaannya banyak, terus kebutuhan sehari-harinya banyak, tapi ternyata penghasilannya masih tidak bisa mencukupi, seperti itu. Dan yang kedua adalah kurangnya kesadaran diri mengenai gratifikasi. Bukan hanya masyarakat, tetapi juga petugas-petugas atau ASN yang bertugas harus memiliki kesadaran diri mengenai tindak pidana korupsi, yaitu gratifikasi. Jangan sampai ketika masyarakatnya sudah paham, tetapi
para ASN-nya justru tidak memiliki kesadaran diri untuk tidak berbuat tindak pidana korupsi yang berupa gratifikasi. Di sini ada salah satu nilai bela negara yang harus kita terapkan agar bisa mencegah gratifikasi. Nilai itu adalah di poin kedua, sadar berbangsa dan bernegara, di mana sadar berbangsa dan bernegara ini salah satunya adalah menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini kita harus bisa menjalankan hak dan kewajiban kita. Di Indonesia, gratifikasi itu termasuk dalam tindak pidana korupsi. Artinya, kita harus sadar sebagai calon ASN dan mungkin teman-teman di luar sana yang sudah menjadi ASN harus menyadari betul bahwa ketika kita ingin membela negara, memiliki nilai bela negara, maka kita juga harus sadar tentang menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan salah satu cara untuk mencegah gratifikasi selain sadar diri itu adalah memiliki pengetahuan tentang gratifikasi itu sendiri, khususnya pada level pegawai lapangan. Misalnya contohnya kalau misalnya di Kementerian ATR BPN adalah para petugas ukur di lapangan. Terus cara yang kedua adalah dengan meningkatkan kesadaran melaporkan gratifikasi. Dan yang ketiga, dengan cara meminimalkan psikologis para pelapor gratifikasi. Nah, terus bagaimana perlakuan terhadap gratifikasi apabila kita menemukannya gitu ya. Ini kita harus menolak dan wajib melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Seperti itu. Dari isu ini adalah bentuk analisis sederhana yang mungkin saya coba paparkan isu yang sering terdengar di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang dikaitkan dengan nilai bela negara, poin kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah katanya dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.